berbasis Sindor PTH. Saya dari kelas RA11 Manajemen semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran MSDM pada PT Indomaret atau PT Indomaret. Nah, untuk materi pertama di sini saya akan membahas perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah proses menentukan jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perusahaan retail seperti Indomaret, perencanaan tenaga kerja dilakukan yaitu dengan menganalisis jumlah gerai yang beroperasi, jam operasional toko, volume penjualan, serta beban kerja karyawan. Oke, untuk materi kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu jabatan. Perencanaan pekerjaan adalah menyusun pekerjaan agar efektif dan efisien. Nah, contohnya kalau di Indomaret itu ada kasir. Kasir itu tugasnya melayani transaksi, mengoperasionalkan mesin kasir, melayani pelanggan, yaitu kualifikasinya teliti, jujur, mampu berkomunikasi dengan baik. Lalu contoh keduanya itu ada pramuniaga. Tugasnya itu menata barang, mengecek stok, membantu pelanggan. Nah, kualifikasinya itu cekatan, disiplin, mampu bekerja tim. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik calon tenaga kerja, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik. Tahapan rekrutmen dan seleksi yaitu yang pertama pengumuman lowongan melalui media sosial, website, atau kantor cabang. Yang kedua seleksi administrasi. Yang ketiga tes tertulis atau psikotes sederhana. Yang keempat wawancara. Yang kelima tes kesehatan. Dan yang keenam penempatan kerja. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memiliki sikap kerja yang baik. Nah, lalu kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, sedangkan pengembangan itu fokus pada peningkatan kompetensi jangka panjang. Nah, contoh pelatihan di Indomaret yaitu pelatihan pelayanan pelanggan, pelatihan penggunaan mesin kasir atau sistem stok, pelatihan SOP toko. Pengembangan karyawan dilakukan itu melalui program promosi jabatan, rotasi kerja, serta pelatihan kepemimpinan bagi calon kepala toko. Nah, hal ini penting agar karyawan itu berkembang bersama perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi hasil kerja dan perilaku karyawan secara berkala. Nah, indikator penilaian kinerja itu meliputi yang pertama kehadiran dan kedisiplinan, lalu kualitas pelayanan, ketepatan kerja, dan kerja sama tim. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar yaitu pemberian bonus, promosi jabatan, evaluasi pelatihan, pemberian sanksi jika diperlukan. Nah, penilaian kerja membantu perusahaan menjaga kualitas SDM. Nah, di sini kita akan membahas pemberian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusinya kepada perusahaan. Nah, bentuk kompensasi yaitu yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan atau makan transport, yang ketiga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan yang terakhir bonus serta insentif. Nah, sistem kompensasi yang adil dan layak didapat yaitu meningkatkan motivasi kerja, menurunkan tingkat turnover, serta meningkatkan loyalitas karyawan. Lalu di sini juga kita akan membahas mengenai penerapan MSDM berbasis teknologi atau digital. MSDM berbasis teknologi adalah penggunaan sistem digital dalam pengelolaan SDM. Nah, contoh penerapannya yaitu sistem absensi pengerpin atau aplikasi, rekrutmen online, sistem penilaian kinerja berbasis aplikasi, e-learning untuk pelatihan karyawan, atau payroll sistem otomatis. Nah, dengan teknologi, pengelola SDM menjadi lebih cepat, lebih akurat, serta lebih transparan. Karena pemaparan materi telah saya sampaikan semua, di sini saya akan menarik kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat,
perusahaan dapat memastikan ketersediaan karyawan sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Analisis dan perancangan pekerjaan membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.